Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi ekonomi mengenai teori nilai uang agar teman-teman bisa tahu apa itu teori nilai uang. Yuk saksikan sama-sama. Kalau boleh tahu apa sih definisi dari nilai uang? Definisi teori nilai uang adalah teori yang membahas mengenai masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang yang tertinggi atau rendah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Teori nilai uang adalah teori yang membahas mengenai nilai uang dan hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Teori ini juga membahas mengenai kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang-barang tertentu. Teori nilai uang. Menurut para ahli, teori nilai uang merupakan sebuah teori yang membahas mengenai masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai alat tukar tersebut. Nilai uang memang menjadi perhatian besar para ekonomi. Hal ini disebabkan karena tinggi rendahnya sebuah nilai uang akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Teori nilai uang pun banyak dilahirkan oleh para ahli ekonomi. Menurut Profesor Irving Fisher dalam bukunya yang berjudul The Purchasing Power of Money, teori nilai uang adalah setiap perubahan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan perubahan terhadap faktor-faktor lain yang berkaitan. Teori ini mengungkapkan adanya hubungan proporsional searah antara perubahan jumlah uang beredar dan tingkat harga umum. Sementara hubungan proporsional terbalik terjadi antara jumlah uang beredar dan nilai uang. David Ricardo, pakar ekonomi asal Inggris, menyatakan bahwa tinggi rendahnya nilai moneter dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Jika jumlah uang beredar semakin banyak, nilai uang akan semakin rendah dan harga komoditas akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Macam-macam teori nilai uang. Pada dasarnya, teori nilai uang terdiri atas dua macam, yaitu teori nilai uang statis dan dinamis. Masing-masing memiliki definisinya tersendiri. Teori uang nilai statis. Teori uang nilai statis adalah teori yang lebih berfokus terhadap garis-garis besar teori dari nilai uang itu sendiri. Garis-garis besar teori nilai uang itu sendiri misalnya mengenai perubahan-perubahan yang akan terjadi pada sebuah nilai uang. Berikut beberapa macam teori nilai uang statis. Antara lain, yang pertama yaitu teori konvensi atau perjanjian. Menurut teori konvensi, nilai uang bisa diterima masyarakat karena adanya perjanjian terhadap nilai uang tersebut untuk digunakan sebagai alat tukar. 2. Teori nominalisme. Dalam teori ini, suatu benda bisa dikatakan sebagai uang karena terdapat jumlah nominal yang tertera. Teori ini biasanya didukung dengan teori lain seperti teori konvensi dan teori negara. Yang ketiga, teori metalisme atau intrinsik. Teori logam atau metalisme menyatakan bahwa uang bisa diterima masyarakat berdasarkan faktor bahan dasarnya. Bahan dasar yang dimaksud adalah logam dengan nilai yang tinggi. 4. Teori negara. Teori negara dalam memfokuskan terhadap siapa yang menerapkan aturan di sebuah negara. Nilai uang dalam teori negara ini menyatakan bahwa uang bisa digunakan sebagai alat tukar dan diterima karena pemerintah sudah membuat ketentuan tentang kedudukan dan penggunaan uang. teori uang dinamis. Teori uang dinamis adalah sebuah teori yang membahas mengenai perubahan pada nilai moneter. Teori satu ini juga sangat berkaitan dengan teori kuantitas uang yang disampaikan oleh David Ricardo dan Irving Fisher. Berikut beberapa ulasan mengenai teori uang dinamis. 1. Teori kuantitas dari David Ricardo. David Ricardo merupakan pengikut teori kuantitas uang. Teori dari ahli ekonomi ini menegaskan secara sederhana bahwa harga umum akan meningkat jika jumlah uang meningkat. Akan tetapi, uang tidak berdampak pada kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan hanya merupakan pendukung saja.
2. Teori ongkos produksi. Teori ongkos produksi adalah teori yang mengemukakan bahwa harga suatu objek ditentukan oleh jumlah biaya sumber daya yang digunakan para pembuatnya. Biaya sendiri terdiri atas tenaga kerja, modal, perpajakan, hingga tanah. 3. Teori kuantitas. Dari Irving Fisher, teori kuantitas dari Irving Fisher menjelaskan bahwa tiap perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan perubahan proporsional searah ke tingkat harga umum atau perubahan proporsional terbalik terhadap nilai uang. Secara matematis, teori kuantitas dari Irving Fisher ini menghasilkan rumus persamaan yakni MV sama dengan PT dengan keterangan sebagai berikut. M berarti jumlah uang yang beredar tidak termasuk cadangan bank. V berarti kecepatan peredaran uang. P adalah tingkat harga umum. T adalah jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. 4. Teori persediaan kas. Teori persediaan kas yang dikemukakan oleh Alfred Marshall merupakan teori yang menyatakan bahwa nilai uang tergantung dari jumlah uang yang disimpan dari pendapat masyarakat. Nilai uang tergantung pada jumlah pendapatan serta harga barang di pasar. Nilai uang yang beredar di sebuah negara memang ditentukan oleh beberapa faktor. Berbagai teori nilai uang diharapkan bisa menjadi acuan untuk mencari solusi terbaik untuk menjaga kestabilan nilai uang. Itu dia penjelasan mengenai materi-materi teori nilai uang. Cukup mudah bukan? Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Itulah penjelasan mengenai teori tentang nilai uang. Semoga bermanfaat ya. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ah.